Bagaimana sampai ini kan Mas Feb orang Palu di Palu sampai bisa diundang ke istana, ini tidak gampang loh. Orang Sulawesi Tengah bisa diundang ke istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surahmanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini sangat eksklusif karena saya bertemu dengan seorang seniman Kota Palu. Lebih tepatnya sebenarnya ini seniman mendunia karena saya menganggap bahwa beberapa seni-seninya ini sudah sampai ke luar negeri. Berarti kita sudah bisa taksir bahwa seni beliau ini itu sudah sampai ke mancanegara. Nah, beliau ternyata asli Palu, orang Kaili, Mas Febriandi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Mas, jadi saya cukup penasaran dengan karakter lukisan Mas. Kita pernah bertemu sebelumnya itu sekitar tahun berapa ya? 18 atau 17 sekitaran itu. Nah, memang karya Mas ini sangat unik dan cukup luar biasa, bisa dipasarkan sampai ke mancanegara. Nah, cuman sebelum kita bahas lebih jauh soal itu, saya mau tanya soal masa kecil Mas Febri dulu. Masa kecil Mas Febri bisa diceritakan seperti apa sih dulu sampai berpikir seperti sekarang ini? Iya, masa kecil saya dulu semasa sekolah itu apa ya, bisa dibilang tidak terlalu berprestasi lah untuk pendidikan gitu. Karena waktu sekolah saya lebih memilih menggambar daripada belajar gitu. Oke. Bahkan pernah ketinggalan kelas sekali. Wow, serius? Iya. Itu waktu kapan itu? SD, SD kelas 3. Wow. Bisa ya? Iya. Terus SD-nya, SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? SD-nya di SDN IPS Tondo 3. Oh, Tondo, SD Tondo. SMP-nya? SMP-nya SMP 19 Palu di Untat. SMA-nya SMA 2 Palu. Berarti memang seluruh jenjang pendidikan diselesaikan di Palu. Terus sampai suka dengan dunia lukis itu sejak kapan sebenarnya? Saya suka melukis sejak TK sebenarnya sudah mulai. Oh, jadi sejak TK? Iya, TK sudah mulai. Wah, pokoknya menggambar biasa sampai di tembok. Saya gambar. Wow. Coret-coret gitulah. Coret-coret dinding berarti dulu. Iya. Kenakalan kecil. Nah, terus sampai berpikir, wah kayaknya dunia saya itu di seni lukis itu pada saat kapan? Mulai pas di sadar. kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya. Kemudian saya terus menggambar. Kemudian belajar melukis cat air secara otodidak itu mulai kelas 6 SD. Sudah mulai menggunakan cat minyak. Cat minyak. Oke. Sampai akhirnya berpikir, oh iya, saya akan teruskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di dunia seni lukis itu. Iya. Di SMP saya berpikir lagi, kayaknya saya harus keluar daerah lah. Oke. Kemudian saya mendapat informasi ada salah satu kampus di Jogja, yaitu Institut Seni Indonesia Jogja. Institut Seni Indonesia Jogja. Disitulah saya mulai mendaftar. Alhamdulillah keterima. Oke. Jadi mengenyam pendidikan selama berapa lama di sana? Saya sampai mau DO saya sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun menyelesaikan pendidikan. Iya, pendidikan. Ini padahal dunia lukis loh. Iya, lukis. Kenapa sampai selama itu? Apa ya? Tugas-tugasnya kan memang hanya melukis dia. Tapi di akhir pendidikan itu skripsinya kita membuat lukisan 20 karya. 20 karya. Dan itu mempunyai konsep semua, harus konsep yang kuat, matang. Itu skripsinya. Dijelaskan secara detail. 20 karya.
Jadi Untuk skripsi. memang betul-betul konsennya itu hanya menggambar pada saat itu. Wow. Dengan konsep yang kuat juga dibutuhkan itu. Jadi masih ingat waktu skripsi gambar apa saja yang sempat? Oh iya, apa ya, manusia karton ini saya lukis semenjak 2007. Saya sudah mula-mulanya saya melihat karton kan, kardus-kardus gitu, karton-karton bekas. Saya bilang, saya kan hobi melukis manusia kan, tapi kalau lukisan realis biasa saya rasa kurang menyampaikan gagasan saya. Makanya saya mencampurkan dengan barang industri ini, karton ini. Karton. Nah, mulanya saya jadikan karton itu sebagai baju saja, sebagai apa? Oh, fashionnya saja. Fashionnya saja. Kemudian saya beranikan diri untuk bisa membuat orang seperti layaknya mumi karton gitu. Wajahnya semua, rambutnya semuanya serba karton. Seperti sebelah di atas. Di atas itu. Tapi kok sampai memilih, ini kan karakter ya, karakter mumi karton. Kenapa harus karakter yang seperti ini? Padahal masih banyak karakter-karakter lain. Ini filosofinya karton itu sebenarnya banyak gitu. Karton itu selain salah satu barang industri yang gunanya untuk melindungi barang agar barang itu tetap aman sampai di tujuan. Juga dia memberikan nilai kepada barang yang dikemasnya. Gitu. Ada nilai ya? Ada nilai, ada value-nya. Nah, begitu juga dengan tubuh manusia, jika dibungkus dengan karton, dia akan sebagai pelindung juga sebagai memberikan nilai kepada tubuh itu sendiri. Gitu. Jadi filosofisnya nilai karton itu yang membungkus sebenarnya. Sebagai pelindung. Mas Febri, saya pengen tahu deh kisaran harga paling murah dari lukisan karakter karton ini. Waduh, paling murah ya. Saya tidak bisa apa ya. Yang pernah laku. Sebenarnya saya tidak memberikan harga kepada karya saya ini, cuma apa ya, orang sendiri yang menilainya lah. Gitu. Jadi biarkan orang yang menilai. Iya, menilainya. Seberapa seriusnya dia ingin mengoleksi karya saya. Jadi kalau yang paling murah sempat mungkin sekitar paling murah itu $1,000. $1,000 paling murah. Iya. Yang paling up, yang paling up barusan ini ada yang $18,000. Oh, itu melukis karakter siapa ya pada saat itu? Itu saya melukis judulnya Sky Insulation. Nah, di situ saya menggambarkan tentang apa ya? Di situ ada karakter saya sendiri yang sedang lakukan seperti orang sholat. Dan mereka itu saling bertumpukan. Manusia karton itu yang saling bertumpukan itu terisolasi di langit. Terisolasi di langit. Apa yang mau disampaikan dari lukisan itu? Lukisan itu menyampaikan tentang bagaimana orang melihat kita, pandangan orang seperti apa, bahkan orang menjatuhkan kita. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kita sebenarnya, cuma kita tidak sadar gitu. Bahkan ada dengan terang-terangan yang menjatuhkan kita. Tapi kita bisa dapat perenungan dari semua itu. Tentang kesadaran, rasa bersalah, penyesalan, penghakiman, dan pasrah, itu semuanya terisolasi di langit. Bersama doa-doa yang tidak kunjung putus. Gitu. Ini yang sangat filosofis. Gitu. Tapi serius, ide-ide liar seperti itu dari mana? Dari pengalaman. Inspirasinya ya?
dari pengalaman sendiri. Wow. Mas Feb, saya sempat lihat di Instagram Mas Feb itu, Mas Feb pernah diundang ke istana. Diundang ke istana ya. Dan Pak Jokowi menerima Mas Feb dan Mas Febri. Pada saat itu saya lihat lukisannya itu, karakternya itu, tokohnya adalah Pak Jokowi sendiri. Bagaimana sampai ini kan Mas Feb orang Palu, di Palu, sampai bisa diundang ke istana, ini tidak gampang loh. Orang Sulawesi Tengah bisa diundang ke istana. Gini ceritanya, waktu saya masih di Jogja itu, 2014 awal saya balik ke Palu. Dan itu karena teman saya bilang, bangunlah kesenian di kota Palu. Kalau cuma di Jogja, kamu nggak dapat apa-apa gitu. Disuruh bangun kesenian di kota Palu. Kesenian di kota Palu. Nah itu jadi apa ya, semacam tantangan sendiri buat saya gitu. Bagaimana bisa membangun kesenian di Palu yang menurut saya itu sudah apa ya, mati suri sebenarnya kesenian di kota Palu ya. Nah sudah awal dari itu 2014 awal saya saya kembali ke Palu. Disitulah saya melukis mural pertama kali, lukisan mural 3 dimensi di Jembatan 4, Jembatan Kuning Palu. Dinosaurus. Iya, saya pernah lihat itu. Iya, dinosaurus. Nah itu. Terus sempat melukis mural. Terus sampai bisa diundang itu gimana ceritanya, istana? Jadi awalnya dari situ dulu. Oke. Untuk membangun Palu itu harus digerakkan dari anak-anak mudanya sebenarnya. Makanya saya ajak anak-anak graffiti untuk ikut serta melukis mural itu. Kemudian serentak lah, mulai banyak yang minat. Semua tembok-tembok pada dilukis di Palu. Itu sudah kepuasan tersendiri buat saya gitu, mengajak anak-anak muda untuk bisa terjun langsung. Mulai tergerak lah. Kemudian saya dari situ saya tidak puas lagi. Saya juga sempat mengajar di salah satu sekolah, mengajar lukis. Oke. 1 tahun saya mengajar, saya merasa waktu saya habis di sekolah. Jadi makanya saya memberikan diri untuk bisa berkarya gitu. Berkarya kembali, melukis lagi. 2015 saya buat pameran tunggal itu. Belum, sebenarnya pameran berdua sebenarnya bersama dengan teman seniman juga di kota Palu. Di Palu, di Hotel Mercure yang sekarang sudah hilang. Sempat ini. Iya. Nah di situ pameran berdua, kami 2 serangkai namanya. Di situ kenapa kamu membuat pameran itu? Itu adalah momen pas Presiden Jokowi lagi berkunjung ke Palu kan. Oke. Makanya kamu membuat pameran itu. Kemudian dilihatlah sama Presiden Jokowi itu lukisannya. Dia berminat, tertarik mengoleksi. Akhirnya bulan Juni beliau ulang tahun, saya diundang lagi ke istana. Oke. Disitulah saya membuat semacam kado lah. Kado. Kado untuk lukisan kedua yang dikoleksi Presiden Jokowi di istana itu. Wow. Gitu. Berarti ada 2 lukisan yang dikoleksi. Dan itu semuanya sosoknya Pak Jokowi. Iya, yang kedua itu sosoknya Presiden Soekarno dengan Pak Jokowi. Luar biasa sekali. Terus menteri-menteri saya lihat sudah banyak yang dilukis. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa? Menteri sendiri, saya itu lagi pameran tunggal di Hotel Swiss Bell. Pameran tunggal Tahun itu berapa itu? 2016 pas lagi gerhana matahari. Di situ momen saya harus bikin pameran. Tujuanku ingin memperkenalkan seni lukisnya Palu kan yang datang kan turis-turis. Iya. Itu semacam acara momen internasional kan itu sebenarnya. Iya, betul. Saya ingin memperkenalkan
lukisan-lukisan saya kepada turis-turis itu. Makanya saya bikin serentak di 3 tempat itu. Hotel Swiss, Hotel Paramasu, sama apa satunya? Saya lupa. 3. Tapi yang di situ ternyata di Swiss saya tidak tahu, ternyata ada menteri di situ nginap di hotel itu. Salah satunya Menteri Kominfo, Bapak Rudiantara. Gitu. Dia tertarik sama karya saya, alhamdulillah. Tertarik dengan karya yang judulnya apa ya? Oh, The Creation of Eve. Itu tentang apa? Itu tentang penciptaan Hawa. Dalam. Penciptaan Hawa. Iya, penciptaan Hawa. Itu beliau suka sekali. Makanya saya diundang lagi ke kantornya beliau di Kementerian Kominfo untuk menyerahkan lukisan itu. Wow. Beliau memang pecinta lukisan juga. Kolektor, satu kolektor ya. Terus saya lihat ada Ibu Susi juga itu. Iya, Ibu Susi tahun berikutnya lagi, alhamdulillah. Ibu Susi juga berminat sama karya saya. Wow, diundang lagi ke kementerian gitu untuk menyerahkan langsung lukisannya. Ini kalau di total berapa kementerian berarti yang sudah? Alhamdulillah sudah 3 kementerian. Oh, sudah 3 kementerian yang Mas Pep diundang langsung ke sana. Menteri Kominfo, Menteri Kelautan, sama Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Oh, luar biasa. Boleh tahu tidak? Itu lukisan itu hadiah kado ataukah itu ada harga untuk lukisan mereka? Ada harga? Ada, pastilah ada. Taksiran berapa dolar? Aduh, terlalu sensitif. Tapi mereka kasih kepuasan. Iya, mereka memberikan kepuasan. Berarti akomodasi perjalanan semua? Iya, semuanya ditanggung. Wow, luar biasa. Baik-baik mereka menteri-menteri yang luar biasa ya. Tapi kenapa 2 menteri ini jadi sudah ini ya? Padahal itu kolektor, itu salah satu kolektor hebat itu. Cukup memberikan apresiasi yang tinggi mereka itu. Oke. Mas Pep, saya mau tahu dong, sebenarnya lukisan-lukisan ini sudah sejauh mana sih perjalanannya? Sudah ke negara-negara mana saja ya? Oh iya, alhamdulillah waktu kuliah pernah pameran di Korea. Kuliah? Pas kuliah. Masih kuliah? Nah, itu lagi apa ya? Tugas akhir. Wow. Oh, pantas 7 tahun. Makanya lukisannya berkurang. Oh. Yang tadinya untuk TA, tugas akhir malah berkurang. Allah Akbar. Jadi harus cuti lagi. Jadi sudah kemana semua ini karya-karya Mas Febri? Di Korea, Jepang, dan lebih banyak di Jakarta. Lebih banyak di Jakarta. Apakah sudah masuk ke pasar Eropa? Eropa belum. Jadi untuk cara penjualan lukisan-lukisan ini kan saya lihat semuanya harganya pakai nilai mata uang dolar ya. Itu via apa itu untuk menjajakan ke pasar lukisan-lukisan ini? Biasa yang sekarang ini online. Online. Galeri online biasanya. Oh, ada memang. Iya, ada. Khusus ya. Ada tempat khusus namanya. Oke. Terus Mas Pep sendiri sudah pernah tidak ikut lomba? Kalau lomba ya masa-masa SMA dulu, SMP, SD gitulah. Oh. Tapi pada saat kuliah sudah tidak pernah? Sudah, tidak pernah. Serius? Iya, lomba-lomba. Tapi kalau untuk seperti tadi pameran, sudah berapa negara yang dijejaki sampai membawa lukisan-lukisan seperti ini? Ya, alhamdulillah baru beberapa negara ya. Di mana saja? Yang Korea sama Jepang. Tapi memang kalau di Jepang itu sendiri pasaran untuk kesenian bagus. Oke. Mas Feb, saya mau tanya, ini kan Mas Febri ini warga Sulawesi Tengah.
sudah diundang ke istana melukis presiden. Nah, kita kan Sulawesi Tengah ini baru ada gubernur baru, Kak Cudi. Berminat tidak untuk, berencana tidak untuk melukis beliau, gitu? Kan kalau presiden saja sampai bisa dilukis, menteri-menteri dilukis, kok yang kepala pemerintahan daerah ada tidak niat pengen lukis? Ya, saya melukis biasanya lebih yang menginspirasi saya. Ya kebetulan Pak Cudi sendiri ya menginspirasi buat saya gitu. Oh. Jadi ya saya kan melukis beliau. Akan melukis beliau. Tapi sampai saat ini sudah pernah ketemu beliau? Belum. Oh, sayang sekali kalau begitu. Tapi pernah berupaya untuk ketemu beliau? Pernah ya, melalui telepon. Mungkin beliau masih sibuk ya. Oh, masih banyak tamu berarti mungkin ya. Belum mendapat tanggapan ya. Semoga dari podcast ini setelah dinonton bisa mempertemukan Mas Febri dengan Kak Cudi. Tapi katanya waktu sempat melukis salah satu kepala daerah, terus ada apa semacam trouble? Nggak ada ya. Belum pernah ya. Belum. Berarti untuk melukis ini semuanya masih aman-aman saja ya. Aman. Mas Feb, ini saya mau tanya soal pandangan Mas Feb tentang kesenian di Indonesia. Seni di Indonesia itu kan kalau yang kita lihat bersama seperti belum seperti itu nanti. Saya lihat seni di Indonesia itu seperti ya para penulis juga seperti disampingkan. Kesenian itu seolah seperti dianaktirikan untuk penghargaan dari seni di Indonesia. Bagaimana pandangan Mas Febri terhadap itu? Ya, saya melihatnya agak sedikit miris sih sebenarnya. Miris ya? Iya. Di negara-negara lain, kenapa begitu dihargai sebuah karya lukisan itu ketimbang Indonesia? Yang menurut saya seniman di Indonesia, pelukis itu lebih banyak di Indonesia sebenarnya. Dan mereka punya kualitas tinggi untuk berkarya itu, bagus-bagus gitu. Tapi pemerintah yang kurang mendukung gitu. Tapi kalau untuk Mas Febri sendiri sudah pernah tidak waktu pada saat bertemu presiden bicara soal itu untuk memperhatikan terkait kesenian? Iya, saya pernah berbicara kepada Pak Presiden Jokowi untuk bisa memberikan semacam tempat atau wadah untuk para seniman ini bisa mengapresiasi atau memamerkan karya mereka gitu. Salah satu tempat itu dibutuhkan gitu. Selain juga apresiasi kolektor di Indonesia sendiri. Tapi memang kalau untuk semacam pertemuan seniman Indonesia itu apakah ada itu, Kak? Iya, pernah ada acaranya itu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak pernah lagi gitu. Apa mungkin efek pandemi atau memang? Bukan. Saya kurang tahu. Berhentinya itu saya kemarin dapat undangan itu 2015 itu sama sih. Oh, terakhir itu? Pameran dalam pameran besar seni rupa Indonesia. Oke. Setelah itu sudah tidak pernah ada lagi pameran seperti itu? Iya, jarang sudah. Oh, jadi berarti Mas Feb ini untuk lukisan-lukisan ini dijual sendiri, berdikari berarti? Iya. Makanya saya berharap untuk bisa pemerintah buatlah lagi semacam pameran besar seni rupa itu, supaya potensi anak-anak daerah juga bisa didapatkan dari PDSR itu. Oke. Tapi Mas Feb, ini kalau misalkan Mas Febri dipertemukan oleh, kalau presiden kan sudah,
Kalau bertemu dengan Gubernur Kak Cudi, kira-kira apa yang Mas Febri mau sampaikan ke beliau? Ya, saya berharap saya mau sampaikan satu hal tentang harapan saya, cita-cita saya untuk membangun Kota Palu di bidang kesenian. Saya berharap sekali sama Pak Cudi sebagai Gubernur baru Sulawesi Tengah bisa memberikan support buat seniman-seniman daerah seperti kami. Banyak seniman-seniman daerah ini mereka punya bakat, cuma karena kurangnya support dari pemerintah daerah, akhirnya mereka merasa wah kayaknya tidak ada peluang untuk bisa masuk di bidang kesenian ini, khususnya di seni lukis ini. Mas Feb katanya juga lagi buka kelas ya, kelas melukis. Iya, baru. Belum lama berarti. Itu bisa tahu tidak, siapa tahu ada teman-teman yang mau melukis, yang mau belajar melukis ke Mas Febri, kira-kira hubunginya lewat mana? Oh iya, kita di sini baru membuka kelas lukis MFR Studio. Sebenarnya sampai tanggal 21 ini pendaftaran terakhirnya gitu. Nah, bisa langsung daftar ke kami bisa melalui Instagram di MFR Studio 21 atau di Warung Seni Palu, bisa di situ. Oke. Mas Feb, saya mau bahas sedikit tentang yang sekarang itu lagi viral. Banyak kan di graffiti mural yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Tuhan kami lapar dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Mas Febri sendiri yang berada di dunia kesenian, apakah hal-hal yang banyak terjadi kemarin-kemarin itu yang viral itu, apakah itu termasuk seni atau bukan? Itu sebenarnya bukan seni menurut saya, karena namanya mural graffiti itu seni. Mural itu lebih ke visual gambarnya gitu kan. Oke. Sedangkan graffiti lebih ke tulisan dengan gaya-gaya tulisan yang itu graffiti biasa dengan pilok segala macam, dengan cat. Sementara yang terjadi sekarang itu semacam kritikan ya. Iya, semacam kritikan. Semacam Tuhan kami lapar segala macam gitu. Itu menurut saya vandalisme, bukan mural itu. Oh, itu vandalisme. Itu murni vandalisme. Dari mana ukurannya sampai bisa disebut ini vandalisme, ini seni? Seni itu melibatkan hati sebenarnya, untuk berkarya itu melibatkan hati, sedangkan mereka yang sebagai kritik segala macam itu sebenarnya hanya sebagai sampah menurut saya, kotoran gitu. Dan itu kan tidak bagus untuk dijadikan contoh buat orang yang melihat, macam anak-anak segala macam. Jadi memang kalau itu masih tergolongannya vandalisme ya. Seni itu indah sebenarnya. Oh iya, seni itu indah. Mas Feb, pesan deh terakhir ke para penonton soal hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Kira-kira ada harapan terhadap seni khususnya di Sulawesi Tengah. Silakan. Saya berharap sekali bisa di Palu ini punya galeri lukisan, studio yang alhamdulillah ini sudah saya bangun sedikit-sedikit untuk bisa mengajak teman-teman seniman muda untuk bisa ikut gabung berkarya bersama kami untuk membangun Kota Palu gitu. Ini baru sedikit yang bisa saya realisasikan untuk pembangunan kesenian di bidang seni lukis di Kota Palu gitu. Salah satunya ini yang saya bisa wujudkan gitu. Kemudian saya ingin sekali bisa suatu saat nanti bisa punya galeri di Palu yang bisa membuat
pameran khususnya untuk seniman-seniman muda di Kota Palu gitu, Sulawesi Tengah. Nah di situ saya bisa para seniman muda bisa memamerkan karya mereka di galeri khusus di Palu itu sendiri. Siap. Itu harapan saya. Itu harapannya. Oke, itulah Mas Febri, sang seniman pelukis karakter dari mumi karton, manusia karton. Dan tetap stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.